Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita mulai pertemuan kelas tadbiki. Jadi kelas ini akan lebih fokus ke praktek dari cara baca kitabnya. Gimana menentukan setiap lafadz, i'rabnya apa, tanda bacanya seperti apa. Untuk kelas tadbiki ini ada dua program ya. Yang pertama itu adalah penyampaian materi. Jadi nanti setiap malam selama 9 hari, itu nanti saya akan jelaskan mengenai lafaz-lafaz, kedudukannya, dan bagaimana cara menganalisa. Bagaimana teman-teman bisa menganalisa suatu lafaz itu mau dibaca apa dan kedudukannya sebagai apa. Kemudian ada juga waktu untuk sorogan. Jadi itu kesempatan buat teman-teman agar menyetorkan untuk membaca, mempraktekkan sendiri, dan materinya itu nanti teman-teman bisa tentukan sendiri. Misal, lo saya mau ngambil dari kitab ini, Ustaz, nggak apa-apa. Itu nanti teman-teman siapkan. Jadi nanti kalau sudah di waktunya sorogan, itu tinggal langsung dibacakan. Nanti kalau ada kekeliruan atau apa, nanti saya coba koreksi. Untuk medianya, kalau kelasnya itu pakai Zoom ya. Nanti kalau di Sorogannya, karena memang Sorogan itu bisa cuma satu-satu, jadi bisa via video call di WhatsApp. Ini sebelumnya udah pernah ikut daurah berarti ya? Apa langsung tadbiki? Baru ini Ustadz, Berarti udah punya itu kan ya, Pak? Punya dasar ya? Punya dasar baca ah, kitab. sedikit Ustadz, makanya ingin memperdalam kembali di program Tatbiki ini. Ya, jadi nanti dibuat santai aja ya. Karena memang kalau baca kitab itu, kalau materi, sejauh yang saya pelajari ya, kalau materinya sendiri, itu setahun itu bisa mungkin. Sebulan itu bisa selesai materi baca kitab. Cuma yang lebih sulit itu adalah gimana mentadbiknya. Sekiranya kita tuh punya dauk apa? Oh ini harusnya rofa, ini nasab. Kayak gitu perlu dilatih dan sering baca kitab. Ya Ustadz, tahu Ustadz, feeling. Feelingnya betul, feelingnya itu yang sulit. Saya sendiri waktu pengalaman di pesantren, itu Fathul Qorib di awal, kan saya itu di Al-Miftah ya di Sidogiri. Fathul Qorib itu dimakna 3 kali. Itu pun masih belum dapat daudnya. Jadi ini kita coba sebisa mungkin dalam 10 hari ini, gimana sekiranya feeling itu bisa sedikit-sedikit bertambah lah gitu. Kita mulai ya. Ya Ustadz, ya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam materi tadbiki, ini yang jadi titik tekan adalah menentukan isim, rofa, nasab, atau jar. Jadi kan teman-teman mungkin udah tahu kalau setiap isim itu pasti memiliki kedudukan. Entah itu mubtada, khobar, dan lain sebagainya. Yang pada intinya itu terbagi jadi 3. Ada kalanya rofa, nasab, dan jar. Ini untuk isim. Kalau yang fiil nanti kan ada rofa, nasab, jazm. Untuk yang isim, yang dibaca rofa, itu ada mubtada, ada khobar. Ini keterangannya saya kira udah ngerti ya, nanti tinggal dipraktikkan. Kemudian ada fa'il, ada naibul fa'il. Jadi dalam susunan Arab itu ada dua jumlah. Ada namanya jumlah ismiyah,
Isminya itu berarti susunan mubtada dan khobar. Kemudian ada namanya jumlah fi'liyah. Fi'liyah itu nanti hubungannya ada fi'il, fa'il, atau nanti maf'ul. Ini pembahasan besar dalam baca kitab itu ini. Jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Hmm. Kemudian tawabi. Tawabi itu isim yang ikut ya. Nanti kita lihat contohnya. Ini ada kana dan saudara-saudaranya. Karena saudara-saudaranya itu pasti kaitannya nanti sama amil nawasi. Untuk yang rofa. Kemudian yang berikutnya isim yang dibaca nasab. Kalau isim yang dibaca nasab itu pembahasannya pasti mengenai maf'ul. Maf'ul itu ada maf'ul bi, maf'ul mutlak, dhorof, maf'ul la, ma'ah, hal, tamis. Kalau maf'ul bi itu berarti pelak, abas, objek. Misal dalam kata-kata saya memukul Umar, maka maf'ul bih-nya itu adalah Umar. Darabtu amron itu berarti maf'ul bih-nya Umar. Kalau maf'ul mutlak itu berarti maf'ul yang menjelaskan keadaan. Misal darabtu darban syadidan, saya memukul dengan keras, pasti ada pengulangan. Biasanya kalau di maf'ul mutlak, catatannya kalau maf'ul mutlak cara membedakannya itu masdarnya, maf'ulnya itu lafadznya sama seperti fiilnya. Misal darabtu, maka nanti di sini maf'ulnya pasti lafadz dorban. Ini namanya maf'ul mutlak. Kalau darabtu dorban, koma kiaman, itu berarti maf'ul mutlak. Karena maf'ulnya itu berupa masdar dari fiilnya. Beda dengan maf'ul bih. Kalau maf'ul bih bebas. Nggak harus sama dengan fiilnya. Kemudian yang berikutnya maf'ul fih atau dorof. Dorof itu berarti lafat-lafat yang berkaitan dengan yang memiliki arti tempat atau waktu, itu namanya dorof. Bisa dorof makan, zaman. Kalau maf'ul la itu maf'ul yang menunjukkan arti alasan. Kalau maf'ul ma'ah, maf'ul yang bermakna ma'ah. Kalau di dalam kitab, itu yang paling banyak itu adalah pertama maf'ul bih. Maf'ul mutlak ini agak jarang sudah. Dhorof ini lumayan banyak. Allah dan maf'ul ma'ah ini jarang. Maf'ul lah ini jarang, maf'ul ma'ah ini lebih jarang lagi. Jadi Izin setiap ada, bertanya Ustaz, ya silakan. ini kalau maf'ullah tadi apakah seperti maf'uli ajli Ustaz? Nah, ya nama lainnya maf'ul lah adalah maf'ul liajli. Oh Maf'ul ya baik Ustaz. Terima yang kasih. berarti ya mana? Karena ya, karena. Ya Ustaz. Kalau maf'ul ma'ah ini yang didahului waw ma'iyah. Ini jarang. Kemudian ada hal. Ja'a Zaidun rokiban. Itu hal. Biasanya kalau hal itu, ciri-cirinya kalau hal itu biasanya ikut wazan fa'il. Karena hal itu menjelaskan orang, keadaannya. Misal, doroba Zaidun doriban. Ja'a Zaidun rokiban. Itu kan isim fa'il. Fa'ilun. Yang artinya orang yang. Tuh, hal. Kemudian ada namanya tamyiz. Tamyiz ini menjelaskan sesuatu yang belum jelas. Misal dalam hitungan, kalau ada bisa diingat di ayat surat Yusuf ketika Nabi Yusuf melihat bintang bermimpi, ini itu ahada asyara kaukaban. Kaukaban itu tamyiz. Biasanya ciri-cirinya tamyiz salah satunya terletak setelah hitungan. Belasan itu tamyiz. 11 bintang. Ahada asyara kaukaban. Tuh, ciri-ciri satu tamyiz. Kemudian ciri berikutnya tamyiz itu biasanya ada setelah isim tafdil. Misal, ana ajmalu minka. Saya lebih tampan darimu. Apanya? Wajhan. Nah, wajhan di sini bisa dipastikan menjadi tamyiz. Karena cirinya
Biasanya tamyiz itu terletak setelah isim tafdil. Isim tafdil itu isim yang bermakna lebih. Misal jamilun tampan, ajmalu lebih tampan, tawilun panjang, atwalu lebih panjang. Nah, ketika lafadz lebih itu dijelaskan, maka di situ penjelasnya itu disebut tamyiz. Ana ajmalu minka wajhan. Ana akroma minka waqfan. Saya lebih mulia kedudukannya dari kamu. Itu tamyiz. Kemudian yang berikutnya, mansubat berikutnya ada munada. Munada itu, sebenarnya munada itu gak semuanya mansub ya. Ada beberapa munada yang rofa juga. Munada itu lafaz yang terletak setelah ya. Ya rojulu, ya kowiyu, itu munada. Berikutnya ada mustasna. Mustasna itu illa, pengecualian. Koma rojulun illa zaidan. Kalau namanya mustasna, misal ada lafaz koma rojulun illa zaidan. Nah, lafaz zaidan ini yang mansub menjadi mustasna. Dan juga catatannya illa ini, mustasna ini ada beberapa tarkib. Jadi nggak selamanya dibaca nasab. Kemudian kana dan saudara-saudaranya inna, kemudian isimnya la, yang terakhir tawabi. Tawabi itu berarti ikut. Kemudian berikutnya isim yang dibaca jar. Isim yang dibaca jar ini lebih mudah. Karena kemungkinan isim itu dibaca jar itu cuma ada tiga. Kalau nggak kemasukan huruf jar, menjadi mudhof ilaih atau tabi. Jadi misal kemasukan huruf jar, alal babi. Berarti babi ini jar karena kemasukan huruf jar. Kemudian yang mudhof. Mudhof itu sambung. Ketika ada isim, setelahnya isim, maka isim yang pertama disebut mudhof, yang kedua disebut mudhof ilaih. Dan mudhof ilaih ini dibaca jar. Contohnya, kitabu rojulin. Ini namanya susunan mudhof mudhof ilaih. Kitabu menjadi mudhof, rojulin menjadi mudhof ilaih. Kitabu ini i'rabnya menyesuaikan kedudukannya, bisa rofa, nasab atau jar. Kalau mudhof ilaih ini menjadi i'rab jar. Itu kemungkinan kedua, lafaz dibaca jar. Yang ketiga, tawabi. Misal alal babi al awwali. Ini naat berarti pintu yang pertama. Ini namanya tabi yang berupa naat. Kalau atof kitabu rojulin wa mra'atin. Ini namanya atof. Ketika ada huruf atof waw. Kitabu rojulin wa mra'atin. Alal babi al awwali. Ini semua kemungkinan isim dibaca jar. Jadi cuma ada tiga. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum langsung ke materi, ke prakteknya. Mau nanya, Silakan. yang kata kitabu tadi kenapa nggak dibaca tanwin ya? Nah, itu bagus. Jadi kalau mudhof ilaih itu nggak boleh ada tanwin. Jadi lafadz yang tidak boleh bertanwin itu yang pertama adalah lafadz yang beral, itu nggak boleh bertanwin. Kalau ada lafadz yang beral itu nggak boleh tanwin. Yang kedua itu adalah lafadz yang isim ghairu munsharif. Contohnya misal Makkatu itu nggak boleh dibaca Makkatun, Madinatun itu nggak boleh. Yang ketiga adalah isim yang menjadi mudhof. Mudhof ini nggak bisa ditanwin. Syaratnya mudhof itu nggak boleh ada tanwin, nggak boleh ada al, nggak Nggak boleh boleh ada nun. nun tasniyah dan nun jamak.
Jamak. Jadi misal contohnya yang nun tasniah nun jamak. Kita bani. Ini kan isim tasniah kan ya. Isim tasniah dengan tambahan alif nun. Ketika ini mau kita jadikan lafaz dua kitabnya anak laki-laki itu, maka kan harus di mudhaf ilaih. Jadi kitab rojulin. Jadi yang awalnya ada nun, itu nunnya dibuang ketika dimudhaf ilaihkan. Jadi nggak boleh kita bani rojulin, nggak boleh. Harus kita rojulin. Atau waw jamak. Misal kita buna, ketika ini mau dijadikan mudhaf, maka menjadi kita bu rojul. Abu Rojul. Rojul. Itu isim yang nggak boleh bertanwin. Bisa dipaham? Ustaz, Ustaz. Bisa, Ustaz. Ada lagi pertanyaan yang lain? Kalau contohnya bedal Izin tuh bertanya, gimana? Ustaz. Yang satu-satu, silakan. Ini nggak ada file buku pembelajarannya, Ustaz. Soalnya baru masuk. Oh ya, materi pembelajarannya belum saya kirim ya. Ini harus saya kirim. Eh, Kalau ada biar dikirim, Ustaz, biar lebih mudah. Siap, tarik. Terima kasih, Ustaz. Iya. Coba kirim dulu. Ada yang mau tanya lagi? Izin tanya Tat, itu Ya. untuk bedal contohnya gimana? Badal. Ya, Jadi kalau di bab tabi itu kan ada naat atau bayan, badal dan taukid kan ya. Kalau naat ini bisa naat hakiki, naat sababi itu sifat. Jadi misal rojulun jamilun itu udah sifat. Kalau atau biasanya didahului oleh huruf atof. Ini banyak biasanya. Kalau badal, badal ini ada yang mengatakan mirip dengan naat sababi. Jadi ketika ada perdebatan apa itu badal atau naat sababi, jadi bisa pilih lah itu mau dijadikan badal atau naat sababi. Contohnya gini, contoh badal itu bisa dicontoh Muhammadun Rasulullah. Susunan ini bisa kita jadikan mubtada khobar. Muhammadun utawi Nabi Muhammad Rasulullah itu. Jadi kalau diartikan, Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Bisa dijadikan badal. Muhammadun, siapa Muhammad? Itu Rasulullah. Muhammadun Rasulullah. Atau Sayyidina Muhammadin, itu juga badal. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin. Makanya kalau ini dibaca Sayyidina, pasti di sini Muhammadin. Kalau Sayyiduna, berarti Muhammadun. Kalau Sayyid Muhammadun. menjadi Muhammadan. Muhammadun. Dan ini gak bisa Muhammadan. dijadikan naat, karena ini bukan sifat. Ini namanya badal. Maksudnya badal itu, lafadz yang kedua, itu adalah penjelasan dari siapa yang dikehendaki dengan lafadz yang pertama. Siapa Sayyidina itu? Sayyidina itu adalah Muhammad. Muhammad. Oh, bisa, Abdal minhu. bisa dipaham? Ya, paham. Alhamdulillah bisa, Ustaz. Kalau Insya Allah. keterangannya terlalu cepat, bisa disampaikan ya. Kalau terlalu lambat, takut teman-teman bosan. Kita coba langsung ya. Ini mau dibaca gimana? Silakan dibaca. Fathul Qaribil Mujibi. Terus, Fi syarahil Fadil Takrib. kira-kira Alamati Abi Abdullah Muhammad bin Qasim Al-Ghazi Syafi'i. Fathu ini kira-kira jadi apa? Langkah pertama, Fathu. Fathul Jadi Mudhof. mudah. Kemudaf. Jadi apa? Mudaf. Mudhof. Mudah.
Loh, enggak, maksudnya gini. Nah, fatwa itu kan dibaca rofa. Ya. Ya, Kamu kan Bentar. barusan bacanya rofa kan ya? Ya, Nah, itu mau dijadikan apa yang rofa? itu kan susunan yang Mubtada. bukan Ustaz. Ustaz, jadi khobar mubtada'nya dibuang. mubtada. Ai hadza. Kalau pembahasannya mudof idofah tadi itu nanti ketika kita bahas Al-Qaribi. Oh, iya, iya. Karena ini Ya dibaca sebagai Fat. mubtada. Nah, pilihannya, ini ya cara analisanya, pilihannya yang dibaca rofa, itu kan mubtada khobar atau fa'il. Kalau Nah, Ya. fa'il itu harus ada fi'il. yang Berhubung di sini gak ada fi'il di depan kan ya, berarti otomatis bukan fa'il. Sekarang ada dua pilihan, antara mubtada sama khobar. Menjadi khobar Ustaz. Kalau khobar mana mubtadanya, kalau mau dijadikan mubtada mana khobarnya. Mubtada'nya sudah maklum dikeluarkan ai hadza. hmm. Ya, seperti itu. Jadi kebanyakan dalam tarkib awal kalimat, ketika misal kita buah kami toharti, itu kan awal itu. Nggak ada lafaz permulaannya. Itu kebanyakan dibaca khobar. Jadi seolah-olah di sini ada hadza fathu qarib. Jadi penjelasan yang ingin disampaikan ulama itu, ini, kitab ini, itu adalah Fathul Qorib al-Mujib. Tuh. Jadi lafaz di sini fathu ini menjadi khobar. Khobar, kira-kira ini khobar mufrad apa ghairu mufrad? Mufrad Ustaz. Mufrad, mufrad. Baru. Kalau mufrad, Eh, kalau ghairu mufrad gimana patahan. contohnya? Kalau khobar mufrad, itu berarti khobarnya berupa lafaz ya langsung ya. Betul Ustaz. Berupa lafaz. Nggak ada susunan lain. Kalau khobar ghairu mufrad, itu khobarnya berupa jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Bisa jadi khobar itu susunan fi'il fa'il, bisa jadi susunan mubtada khobar. Khobar. Itu khobar mufrad sama khobar ghairu mufrad. Ghairu mufrad. Misal contoh, fiha, gimana? Ada yang punya contoh ghairu mufrad? Hmm, Bentar Ustaz, ingat Ustaz. Misal saya coba karang deh ya. Ya. Qauluhum, qauluhum anta jamilun. Ntar diulang. Agak ribet ini karena nulisnya pakai mouse. Apa Ustaz? Sal qauluhum anta. Jamil. Nah, ini namanya khobar ghairu mufrad. Jadi qauluhum menjadi mubtada, khobarnya itu lafaz anta Milun. jamilun. Oh, jumlahnya itu Ustaz ya. Nah, jumlahnya ini yang menjadi khobar. Yang mana lafaz anta jamilun ini juga susunan mubtada dan khobar. Qauluhum anta jamilun, anta utawi jamilun iku. Lah gini, ini namanya khobar yang ghairu Mufrad. mufrad. Jadi istilah mufrad dalam khobar itu beda dengan istilah mufrad tasniyah jamak. Kalau dalam mufrad tasniyah jamak, mufrad di situ kan artinya satu, tasniyah dua, jamak banyak. Kalau dalam istilah khobar, mufrad itu berarti bukan jumlah. Kalau ghairu mufrad itu berarti jumlah. Khobarnya berupa susunan. Qauluhum anta jamilun. Atau kalau yang berupa fi'liyah, qauluhum qala rajulun. Jadi Allah. qala itu, Allah. nah ini yang menjadi khobar. Bisa dipaham? Eh, Bisa Ustaz. Bagaimana Ustaz kalau di dalam Al-Quran seperti Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Coba gimana kira-kira? Dalika menjadi apa?
Zalikal kitabu kan menjadi jumlah juga dah Ustaz. Jumlah ya benar. Nah, gini ya. Tiap jumlah jumlah itu pasti mubtada khobar berarti kan ya. Iya betul Ustaz. Kalau dalikal kitabu itu kan mubtada khobar. Cuma dalam Mm-mm. contoh ayat itu dalikal kitabu, dalika itu mubtada, alkitabu itu bukan khobarnya. Betul. Itu ada di lafaz la raiba. Dalikal kitabu, kenapa itu dibaca alkitabu? Karena itu menjadi musyar ilaih. Musyar ilaih. Dalika ini Ya. lafaz apa? Zalika isim isyarah Ustaz. Isim syarah. Misaroh. Karena ini isi misarohnya menjadi mubtada di awal kan ya, isim ma'rifat di awal. Kalau ada isim ma'rifat di awal berarti itu menjadi mubtada. Kemudian musyar ilaih itu cara bacanya harus sama dengan i'rabnya isim misaroh. Kalau isim Oh. misarohnya mubtada, berarti i'rab apa ini? Rofa. Irobnya rofa Rofa. Ustaz. Rofa. Mahal Mahal rofa, mahal rofa. Oh, juga dibaca. Mahal rofa. kitab. Benar. Nah ini kedudukan Zalik. kalau nggak keliru bisa badal, bisa naat hakiki, bisa dijadikan badal gini. Alkitab pun ini badal. Baru khobarnya la raiba. Nah, itu jumlah kan Ustaz. Jumlah apa? Jumlah Nilai ismiyah. ismiyah itu Karena Ustaz. lanya ala tilna fil jinsi. Ya, Nafsul jisim. ini masuk jumlah yang isminya. Jadi khobarnya berupa jumlah. Iya, 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 iya. La Iya, raiba. Berarti mubtada'nya tersusun dari zalikal kitab itu ya Ustaz ya. Untuk ayat ini, dalika menjadi mubtada, khobarnya la raiba fi. Ini kan ya khobarnya dalika. Yang mana la raiba fi ini susunan jumlah ismiyah. Ketepatan jumlahnya itu bukan berupa mubtada khobar, tapi lalina fil jinsi. Awalnya mubtada khobar, kemudian ketika kemasukan la, jadi berubah. Khobarnya ini kan ibu, dibaca. khobarnya la kan Ya, ibu, Ustaz. iku maujud. La maujudun raiba gitu kan Ustaz seharusnya. Hmm. Ya ini contoh, salah satu contoh yang berupa khobar yang berupa apa namanya, jumlah ismiyah. Gair mufrad. Gair Baik, mufrad yang kembali ke lafaz ini, ada mubtada fathu khobar, kemudian al-qorib ini menjadi dibaca. Ya. dibaca jar Ustaz. Nah, Sama Rufah. ini kan pembahasannya sekarang mengenai i'rab kan ya. I'rab itu kan huruf akhir. Kira-kira teman-teman tahu dari mana ini bacanya qorib? Kok bukan kuroib? Kok bukan kirib? Dari Karena itu Ismail Ustaz. Koribun. Nah, itu. Masukkan. ya di samping karena kita sering baca kan ya. Ya Ustaz. Jangan dibuka Ustaz. Masih pemula ini. Meskipun pemula kalau Fathul Qorib pasti pernah dengar lah itu. Ya betul Ustaz. Nah, jadi gini, dalam baca kitab itu ada dua disiplin ilmu yang perlu diperdalam. Pertama itu nahwu sorof, nahwu dan sorof. Nahwu itu pembahasannya ke huruf akhir. Entah itu dibaca rofa, nasab, jar itu kan semua ranahnya ilmu nahwu. Betul. Sementara bagian awalnya itu ranahnya ilmu sorof. Sorof. Ini kan berarti ikut wazan fa'il. Fa'il. Ilut. Nah, Fa'il. Koribun. tadi ini ada yang baca ini. Kayaknya tadi keliru bacanya ini. Gimana tadi? Fi syarhi Nafil. al-fazid Fa'il. takrib. Boleh dibaca fi syarhil fazid takrib. Oh, nggak boleh, nggak boleh. Kenapa nggak boleh Ustaz? Karena ini bukan hamzah kotok, ini bukan hamzah wasol, ini hamzah kotok. Hamzah kota ya Ustaz. Ya? Nah, makanya di sini kan tandanya Betul. ada ininya kan, Ya Ustaz. alfad. Baru kalau al itu, bah, ini hamzah wasol. Bisa? Izin tanya Ustaz. Bisa. Itu Silakan. untuk memastikan bedain yang Hamzah kotak dengan Hamzah wasal itu gimana Ustaz?
Karena ya biasanya baca ya fi syarhil fadil. Fadil. Kalau ditulis seperti ini kan kelihatan kan ya. Kalau ditulis seperti ini kan Ya, kelihatan. kalau nggak ditulis misalnya. Kalau nggak ditulis, ini kembali lagi ke ilmu apa kata tadi? Nahu Kontrol. sorofnya. Al-fat Oh, ini kan kalau teman-teman teliti ini masuk isim apa? khair Jamak musafir. taksir. Ikut wazan af. Af'alun. Af'alun. Nah, ini yang kata saya disebut dauk baca kitab. Oh, jadi setiap ada lafat al-fat, oh ini wazan af'al. Itu namanya daukan ya. Itu yang perlu dilatih. Nah, sementara wazan af'alun ini hamzahnya udah hamzah koto. Dan hamzah wasol itu cuma ada di beberapa ya, beberapa lafat. Kalau misal yang saya ingat saya, hamzah wasol itu satu di al. Hamzahnya al itu pasti hamzah wasol. Kemudian lagi itu ada di hamzahnya ibnun, ibnimin, ibnatun. Jadi kalau ada lafat ini Muhammadi, meskipun di sini ada tulisan alifnya, ini kan asalnya ibnun. Jadi Iya, bisa Muhammad dibaca ini. Muhammadi bni atau Muhammadin ibni. Ini Ibn. namanya hamzah wasol. Kemudian ada di lafat umruun. Itu ada nadomnya itu, tapi saya lupa. Kemudian di masdar dari wazan istaf'ala sama Terus, Af'ala yastaf'ilu istif'alan. ala. istifalan. Kemudian wazan kalau af'ala itu koto. Af'ala yuf'ilu Hamzah if'al. kata. Itu koto. Ifta'ala itu wasal. Ifta'ala, infa'ala itu Infala yang fa'il. wasal. Misal Iya, ya Ustaz. infial, infialun. Kemudian ada huruf jar min. Ini bisa Mirin dibaca fi'al. minim fi'alin karena ini wasol. Beda kalau akroma afala yufilu if'al. If'al min ikroman. If'alan. Min min if'alin. If'alin. Tuh. Tuh perbedaan hamzah kotok sama wasol. Ya. Nah, jadi kembali lagi. Kalau bagian akhir itu ranahnya ilmu nahwu, sementara bagian sini-sininya ini itu ranahnya ilmu sorof. Dan kayak gini, ini nanti akan gimana cara mengembangkannya? Sekali lagi perlu sering baca. Jadi tahu cara bacanya. Misal kalau langsung ya coba. Fathul Qarib al-Mujib ini. Al-Qaribi di sini isim fa'il dibaca jar karena kenapa Menjadi tadi? mudhaf ilaih. Mudhof ilaih. Kemudian al-Mujibi. Menjadi sifat Tapi Jadi naat Al-Mujibi itu menjadi naat dari Al-Qaribi. naat Al-Qaribi. atau sifat. Jadi cirinya naat itu harus sama. Kalau ada alnya juga harus beral. Kalau mudzakkar harus mudzakkar. Jadi kalau kita buat contoh simpel, misal kalau lafat rojulun, maka sifatnya harus jamilun. Jangan ada rojulun jamilatun. Bencong Ustaz. bencong itu. Itu kan nggak cocok sifat seperti itu. Kalau lafat imro'atun, maka harus Kamilatun. Ya, jamilun. Nggak boleh imro'atun jamilun. ya. Ganti. Begitu juga dalam al dan tanpa al, ma'rifat nakirohnya. Kalau ar-rojulu, maka sifatnya harus al-jamilu. Kamilu. Jamilu. Kalau rojulun, sifatnya Ini jamilun. Tuh, mudzakkar muannas harus sama, ma'rifat nakir harus sama, kemudian mufrad tasniyah harus sama.
Kalau Qorib, Al-Qoribi, Al-Mujibi, ini kan sama-sama isim mufrad. Sifat. Kalau jadikan tasniyah, gimana bacanya? Fathul Qoribaini Al-Muji, ini Al-Mujibai. Al-Mujibai. Ini al-mujibah. Jadi harus sama mufrad tasniyah jamak mudzakkar muannas, marifat nakirah dan i'rabnya. Itu kalau sifat. Fi sarhi. Kemudian fi ini huruf apa? huruf jar, Ya, Itu huruf jar. Syarhi berarti sarhi ini majur, majrur. terus Turun. menjadi majrur. Makanya dibaca jar. Kemudian al-fadi menjadi Mubtada apa? Apa Mudof. mengikuti? jadi apa? Tapi bukan. Tabi yang mana? Ikuti sebelumnya. Bukan, bukan. Kalau jawab tabi mau dimasukkan ke yang mana? Fisyari. Kan tabi itu ada empat. Ada sifat, atof, bayan, badal, taukid. Alfat ini mau dijadikan apa kalau tabi? naat, Kalau naat, ini nggak cocok. Nggak cocoknya dari, nih, syarhi ini mufrad, alfat ini jamak. Ya kan? Iya, Ustaz. Ini nggak cocok. Ini lebih Itu ke menjadi mudof ilainya, Ustaz. wilayah. Syarhi itu mudof, al-fazi menjadi mudof ilaih. Jadi di sini nih ada susunan double idofah. Iya, betul, Ustaz. Syarhi al-fadid takrid. Syarhi ini menjadi mudof ilaih. Mudof, Alfa. al Di samping itu, alfat ini juga menjadi mudof. Mudah mudof, at-takrimi menjadi mudof ilaih. Mudah. Jadi kalau ditanya al-fadi ini i'rab jar, jar karena apa? Maka jawabannya karena menjadi Kita kafilah, mudof ilaih. Ada dua, menjadi mudof dan mudof ilaih juga. Jangan dijawab menjadi mudof, karena mudof itu gak jar. Oh iya, Ustaz, lupa. Mudaf rofa. Enggak rofa juga. Mudof itu gak rofa juga. Mudof itu sesuai dengan i'rab asalnya. Jadi biar sarofa, nasab, jar. Makanya kalau ditanyakan kenapa jar, jangan jawab mudof ilaih. Jangan mudof. Alfat, Mudof ilaih. jar menjadi mudof. Kemudian at-takrib menjadi Mudaf ilaih. mudof ilaih. kafilah, Nah ini, tadi dijelaskan kan ya, kalau mudof ilaih itu gak boleh beral. Kalau mudof itu gak boleh beral. Makanya di sini di lafaz alfat ini gak ada alnya. Ya kan? Sementara di takrib, ini boleh beral. Ini kok bisa dibaca takrib? Dari mana bacaan takrib? Dari wazan apa ini? Takrib. tafilan, Taf'ilan. Dan Tafilan. buatan tafil. Itu Fa'ala yufa'il tafil. berarti fi'il madinya takrib ini apa? Qarraba yuqarribu Fa'ala, takrim. fa'alu, Qarraba yuqarribu taqriban takribu. ala yufa'ilu taf'ilan. Nah, ini masuk yang fi'il yang rubai. Kalau rubai itu lebih mudah ya daripada sulasi. Penentuan bacaan kalau udah fi'il 4, 5, 6 huruf itu lebih mudah. Karena pasti udah ada pakemnya masing-masing. Takrib. Oh, berarti di awalnya tak, pertengahan ada ya. Oh, ini berarti takrib. Gitu. Misal contoh ada lafaz kayak gini. Ini mau dibaca apa? roma, Ikroma. Ikramun. Ikrom. Ikramun. Ikut wazan. if'alun, If'al. If'alun dari fi'il madi. Af'ala if'alan, yufilu if'alan. Af'ala yuf'ilu if'alan. Akroma yukrimu. ikroman, Ikroman. Atau ikromun. Nah, itu namanya fi'il yang merubai khumasi sudasi. Itu lebih mudah. Karena udah jelas lafadznya. Kalau yang sulit itu sebenarnya di sulasi penentuannya. Biasanya kalau udah sulasi, masdar dari sulasi kayak fathu ini,
Itu cara menentukan awalnya itu lihat kamus. Apa ini masdarnya dibaca sar, apa syari, apa saru, atau gimana bacanya? Ini harus kamus. Kalau yang rubai ke atas itu tinggal ditasrif aja. Disesuaikan dengan wazannya. Misal ini bisa dibaca ini ya. Ini sin. Mim, sin, ta, ain. Mus Mustakmalun. mustafilun. Ini ada dua kemungkinan. Bisa Mustafilun. musta'malun, bisa. Mustafilun. Mustafilun. Nah, tuh. Ada pertanyaan dulu? Karena ini tadi. Saya izin, Ya, silakan. Ustaz, untuk wazan-wazan belajar sorof itu kan banyak banget ya wazannya. Itu kita harus hafal banget gitu Ustaz. Kalau hafal enggak ya. Atau cukup ini berlatih untuk membaca aja. Kalau yang perlu, ini kalau bicara yang sulasi dulu ya, kan ada sulasi, ada rubai, dan terakhir. Kalau sulasi itu lebih sulit. Kalau ngafalkan lebih bagus. Tapi kalau saya pikir itu kayaknya susah banget. Ngafalin semua sulasi itu susah. Jadi memang Betul cara Ustaz. termudah kalau sulasi itu dia kamu saja. Misal ada lafaz fatahah. Tinggal cari fatahah ini masdarnya apa? Fathun. Itu kalau sulasi. Kalau dihafal lebih bagus dan lebih dianjurkan. Cuma lebih sulit. Kalau untuk rubai ke belakang, itu teman-teman tinggal ngafalkan dasarnya aja, awalnya aja. Misal, wazan fa'ala. Bentar ya, saya coba cari. Saya ada file. Misal fa'ala. Jadi tinggal dipelajari aja. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan gitunya. Itu yang perlu di... Taf'ilatan, taf'alan, tif'alan, Ustaz, bertanya. Bentar, bentar, bentar. fa, Nih. Ini kelihatan ya? Apa namanya? Kelihatan Ustaz. Kan kalau di tasrif, itu yang pertama itu ada sulasi. Sulasi itu ribetnya, Masya Allah. Tapi kalau hafal, ya juga Masya Allah. Bagus. Ini sulasi. Jadi untuk menentukan masdar, ini agak sulit. Karena kita harus tahu fi'il madi, fi'il mudhari'nya. Dan kalimat sulasi itu banyaknya minta ampun. Ya kan? Jadi Iya. cara paling mudah, kalau baca kitab, ketemu lafaz sulasi, 3 huruf, itu tinggal lihat kamu saja. Ini kalau master apa bacanya? Betul. Kalau yang sulasi. Kalau untuk yang selain sulasi, mulai dari sini nih dah, rubai mujarrad, ini tinggal hafalkan bagian awal aja. Fa'lala yufa'lilu fa'lalatan ila akhirih. Biasanya lafaz setelahnya itu sama. Nggak ada perubahan yang signifikan. Misal ini, fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Ini. Ini kan kalau kita hafal ini, ketika ada lafaz lain, itu tinggal kita samakan cara bacanya. Wakala yuwakilu taukilan, taukilatan. Dan tipsnya, kalau menghafalkan rubai humasi sudasi, itu jangan sekedar dihafalkan. Juga kita perhatikan jumlah hurufnya, harokatnya, gini. Karena kalau udah hafal satu ini, ke bawah ini ngikut biasanya sudah. Ini juga fa'ala, ini semua ini. Jadi gitu cara belajarnya kalau tasrif. Cuma mungkin ada beberapa perbedaan nanti kalau ketemu dengan wazan-wazan yang bina, misal nakis, talako ya talako, talakian, bamutalakon. Ini ada beberapa iklal soalnya. Jadi agak perubahan dikit cuma. Yang penting teman-teman hafal bagian awal, nanti dipraktekkan sendiri. Cari lafaz, rubah lafaz sendiri, terserah. Itu diikutkan wazan yang sudah dihafal. Bisa dipaham? Ustaz, ini Ustaz, seperti kan
takarror sama wahadai wahidu tauhid, dan tauhid itu kan anu Ustaz. Wazan fa'ala itu kan litakfir. Sementara kan tauhid itu adalah ilmu mengesahkan Allah, itu gimana itu Ustaz? Ikut faidah yang kemana itu? Wazan fa'ala faedahnya apa? Fa'ala fa'ilu itu kan litaksir juga kan Ustaz? Lah itu kalau faedah itu panjang nanti pembahasan. Wah, Jadi ada kan yuk. memang setiap Tauhid. entah ya apa memang pemilihan kata tauhid yang jelas pasti ada lah, ada sirnya. Dan wazan fa'ala sendiri itu kan juga banyak faedahnya kan ya. Kalau kenapa-kenapanya saya kurang tahu ini. Ada lagi yang mau tanya? Saya Ustadz. Silakan. Ya, tadi saya mau nanya Ustadz. Jadi wazan-wazan di pembelajaran saraf ini kan banyak banget ya Ustadz. Mhm. Apakah kita itu harus hafal semua atau cukup dengan praktik latihan membaca terus setiap hari gitu? Kalau sorof itu lebih ke contoh aja ya. Kadang lafaz yang ada di kitab sorof itu belum tentu sering muncul di kitab. Jadi lebih efektif kalau mau belajar sorof, wazan awal itu dihafalkan, kemudian yang di bawahnya itu cukup sekedar dibaca aja, gak apa-apa. Saya rasa kalau di atas itu sudah hafal, ke bawah bisa mentasrif sendiri. Kemudian setelah selesai, itu nanti bisa langsung ke kitabnya. Jadi langsung misal ketemu lafaz takrib ini kan, kalau teman-teman udah hafal wazan fa'ala yufa'ilu taf'ilan, maka takriban ini mungkin akan udah ada gambarannya. Oh, ini wazan taf'ilan karena ada tak sama iya-nya. Nah, kalau udah ketemu wazan ini tinggal di tasrif sendiri sudah. Belajar tasrif sendiri. Gitu. Itu tasrif itu kan istilahi. Yang barusan itu istilahi. Kemudian ada yang namanya tasrif apa? Lugawi. Kalau istilahi itu, ini apa ya kesimpulan yang saya buat sendiri ya sebenarnya. Istilahi itu perubahan lafaz yang menyesuaikan dengan maknanya. Itu istilahi. Yang awalnya fi'il madi menjadi fi'il mudhari, masdar, isim fa'il, maf'ul. Itu kan menyesuaikan dengan maknanya. Maksudnya gimana? Jadi kalau ada satu lafaz ketika berubah, nasoro ini menolong. Karena ini fi'il madi, maka artinya sudah menolong. Kemudian pindah ke yansuru fi'il mudhari, akan menolong atau sedang menolong. Kemudian masdar. Masdar itu artinya pertolongan. Jadi pertolongan dalam bahasa Arab nasron. Nasrun minallah, pertolongan dari Allah. Mansoron juga pertolongan. Kemudian pindah ke isim fa'il. Orang yang menolong adalah nasirun. Kalau yang ditolong, mansurun. Kemudian fil amar, tolonglah, jangan tolong. Mansorun, tempat atau waktu pertolongan. Minsorun, alat pertolongan. Ini kan perubahan lafaz yang menyesuaikan dengan artinya. Ini namanya tasrif istilahi. Ini kesimpulan yang saya dapat sendiri. Kemudian bagian kedua dari ilmu sorof itu di kitab Tamsilatul Tasrif itu ada namanya tasrif lughawi. Biasanya di tasrif ke bawah. Tasrif lughawi ini perubahan lafaz yang menyesuaikan dengan apa istilahnya? Objek atau subjek dari pekerjaan itu dilakukan. Misalnya ini fi'il madi. Kalau dilakukan satu orang kalau mufrad mudzakkar maka ini, kalau mufrad muannas ini, itu perubahannya sesuai pelakunya. Kalau yang melakukan saya, maka ikut yang ini. Itu ilmu sorof. Dan ini juga tinggal hafalkan awalnya aja udah. Nanti ke belakangnya itu bisa mengira-kirakan sendiri. Bisa dipaham? Nah, Kemudian Ya, ini bisa Ustadz. alamah abi. Nah, ini contoh badal.
Lil alamah. Ini kan al alamah ini jar karena kemasukan huruf jar. Jar. Kemudian ini abi. Abi ini menjelaskan siapa itu al alamah. Al alamah itu adalah Abi Abdillah. Abi Abdillah ini Eropa apa? Abi ini Eropa apa? Abi Eropa. Mau. Eropa. Asma. Di sini huruf jar. Ya kan? Asma khamsah. Asmaul Khamsah. Tanda jarnya menggunakan ya. Ya. Iya, Kemudian saya semua siap. Muhammad di situ kembali menjadi badal. Badal dari Abi Abdullah. Tapi Abdillah. Alama itu siapa? Abi Abdullah. Abi Abdullah itu siapa? Muhammad. Itu. Muhammad ibni Qasimin. Qasimin jadi apa? Jadi naat. Bukan, itu harus teliti tuh. Ibnu. Ibnunya itu sebagai apa tuh, Ustaz? Ibnunya itu yang menjadi naat dari Muhammad. Sementara Qasim itu menjadi Man- dofile. Oh, Jadi Ibnu Qasim itu susunan idofa. oh iya ya. Jadi Ibnu Qasim itu susunan Gitu. idofa. Lil alama Abi Abdullah Muhammad ibni Qasim Al-Ghazi. Al-Ghazi ini jadi apa? Oh, Al-Ghazi jadi sifat. Kang Bongso Ghazi, As-Syafi'i Kang Bongso Syafi'i. Kang Bongso berarti itu sim apa? Kang Bongso itu namanya isim nasab. Sim. Misal orang Indonesia, maka kalau mau dinisbatkan menjadi Al-Indonesi, Nisbat enggak Ustaz? isim nisbat. Kayak contoh nama ulama-ulama, Syekhona Khalil Al-Bangkalani, terus ada siapa lagi? Saya Nawawi Yaman. Bantani, Al-Bantani. Minangkabawi, Jadi nanti misal kalian itu nanti ada yang jadi ulama, terus dari Jambi, siapa yang dari Jambi kamu tadi? Pegi, Nah, jadi nanti bacanya Al-Jambi. Jambi. Seperti itu. Saya itu Ustaz Jambi Ustaz. Oh iya. Itu namanya isim nisbat. Nisbat itu bisa ke negara, bisa ke madhab. Kalau Syafi'i ini kan menisbat ke madhabnya ya. Jadi Ibnu Qasim ini Asy-Syafi'i bongso madhab Syafi'i. Ini masih belajar judul ini, belum masuk kitab. Jadi kalau tak Kan itu emang sama ya pembahasannya karena agak terstruktur. betul Ustaz. Nih, coba nih. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini huruf J. Ismi ini majrur ya, maka dibaca bismi. Allahim jadi Allahim jadi Tapi Bismillahi. Lafaz Allahim jadi Mudzafilah. itu filah, filah. mudhof ilaih dari ismi. Ismi. Ar-Rahmani menjadi Tapi jadi apa? Naat. Menjadi Sifat Ustaz. Enak sifat Ustaz. sifat Naat. Allah. Makanya dengan menyebut nama Allah yang kalau terjemahnya kan ada yangnya ya. Yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Kalau Karena terjemah begini Ustaz. Ar-Rahmani itu kan sifat dari Allah gitu kan. Kalau naat sih memang betul, tapi kalau saya lebih spesifik ke sifat gitu. jadi sifat. Ya jadi sifat karena Ar-Rahman itu sifat dari Allah. Hmm. Jadi Allah ini menjadi mudhof ilaih dari ismi
Ar-Rahmani ini menjadi sifat dari Allah. Allah. sebenarnya kalau terjemah Bismillahirrahmanirrahim yang sesuai itu apa ya? Dengan nama Allah. Kalau terjemahan yang Dengan ada nama. pengasih dan penyayang kan ya. Ya, Ustaz. Kalau teman-teman makna Jawa ini gimana nih? Kelawan nyebut asmani Gusti Allah Kang Maha Rahman dan Maha Rahim. Itu gak ada terjemahannya itu nanti. Kalau nggak keliru, tanya takut saya terbalik. Kalau Ar-Rahman itu belas kasihnya di dunia akhirat ya. Ya, Oh, Rohim, di Rahim yang akhirat. dunia akhirat. kalau Rohim yang dunia akhirat, kalau Yang Rahman Rahman itu dunia saja. saja. Ya. Terima kasih koreksinya. Ar-Rahman itu yang dunia akhirat. Nah. Ah, Pengasih Rahman di dunia, Ustaz. nah itu pentingnya diskusi kan ya. Kadang orang salah itu nggak sadar. Ya karena iya dunia itu Ustaz. ya dikasih semua. Orang kafir orang itu kan kasih semua pengasih Allah. Intinya kan ada anggaplah yang Rahman itu dunia akhirat, dunia saja. Rohim itu dunia akhirat. Tapi terjemahan Indonesia agak mencakup itu kan ya. Nggak Iya Ustaz. mengcover arti itu dengan menyebut nama Allah. Kira-kira kalau kita terjemah dengan menyebut nama Allah, ya nggak apa-apa sih. Nggak usah ke tauhid dulu dah. Boleh Ustaz, nggak apa-apa. Bukan bakar tauhid. Nih, lanjut. Qala. Ini akhirnya ketemu dengan kalimat. Kalimat apa ini? Kembali. Fi'il. Iya. Fi'il madi. Qala as-saykhu al-imamu al-alimu al-allamatu. Ini semua menjadi fa'il. Yang pertama fa'il ya as-saykhu ini menjadi fa'il. Ke belakang ini menjadi Sifat. sifat semua. Saykhu al-imamu al-alimu al-allamatu. Baru Samsuddin menjadi Badal. badal dari lafaz asy-syaikhu. Abu Abdillah, abunya menjadi Syamsuddin ini badal dari Syekhu. Ad-Dini ini mudhaf ilaih. Samsuddini ya kan. Kemudian Abu Abdillah ini menjadi badal dari Samsuddin. Syamsuddin. Suddin. Samsuddin ini kalau ulama itu Samsuddin itu bukan nama aslinya ya. Itu lebih ke lakop. Iya Ustaz. Kalau di Indonesia kan jadi nama orang itu Samsuddin. Nama rokok Ustaz Ji Samsuddin. Abu Abdillah ini susunan idhofah. Abu Abdillahi. Mudhof ilaih. Abdi Baik. mudhof. Allahi mudhof ilaih. Kemudian Muhammadu ini menjadi badal. Siapa Muhammad ini badal ke Abu? Abu Abdillah. Muhammadu bin Qasim. Ibnu Qasim badal ke Muhammad. Qasim Asy-Syafi'i menjadi sifat. Bisa langsung nih terserah mau disifatkan kemana ini sama aja. Bisa ke Samsuddin, Abu Abdillah karena ini satu orang semua. Bisa ke Ibnu Qasim, terserah. Asy-Syafi'i. Madahu ini fi'il madi. Mada ikut wazan tafa ala. Ta'ala. Kemudian ketika ada fi'il, setelahnya itu ada domir, maka domir ini menjadi Maf'ul. maf'ul. Allahu menjadi fa'il. Fa'il. Birahmatihi. I-nya ini kembali ke lafaz Pada Allah. 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 Nah, ada pertanyaan sebelum diakhiri? Izin Ustaz, ini kelasnya sampai berapa hari ya? Kalau kelasnya selama 10 hari, 10 hari cuman ya Ustaz. ya. Jam Cuma berapa kita? nanti untuk jamnya ini, kesepakatannya gimana? Karena tadi kalau terlalu malam juga gak enak.
Soalnya ada yang bagian barat ya. Bagian barat Iya, tuh makanya tadi. jam ini aja nge-skip tarawih 2 rakaat Ustaz. Ini tadi speednya ditambah Ustaz. Ya untungnya ini kan direkam, jadi nanti bisa dicek lah yang ketinggalan. Tapi untuk berikutnya ini, dan juga di Jam Tatbik 9 lah. itu kan selain pemateri, ini juga ada jam waktu untuk apa? Sorogan itu. Niat saya sorogan itu enaknya di sore mungkin. Misal nanti saya kasih waktu dari jam berapa ya? Asar di sini tuh jam 3, 3:30, 4. Anggaplah dari jam 3 sampai jam 5. Itu waktu sorogan. Dan sorogan itu kan nggak bareng ya. Jadi misalnya saya bisa jam 4 oh jam 4. Atau bisa jam 5. Jadi tiap hari itu antara jam 4 sampai jam 5, 3, 4, 5, ada 2 jam. Itu bisa sorogan. Nanti teman-teman siapkan sendiri lapatnya. Nggak usah banyak-banyak. Saya mau sorogan Ustaz, 1 kitab. Oh, jangan. Keburu maghrib. Itu sorogan. Slogannya itu ditentukan atau gimana Ustaz? Kitabnya apakah usul khusus Fathul Qorib Sorogannya ini? itu terserah Apa? teman-teman dah. Misal ada punya kitab apa gitu, nggak apa-apa. Hmm. Tapi nanti dikonfirmasi dulu ke saya, biar saya juga ini. Kalau misal mau baca kitab, teman-teman ada kitab, saya nggak punya, bisa difoto dulu, nanti dikirim gitu kan ya. Jadi waktu sorogannya itu dari 3 sampai jam 5. Jadi ada 2 jam. Itu tiap hari Ustaz ya? Ya, dan masing-masing orang itu durasinya ya jangan sejam juga. 15 menit cukup lah Ustaz ya. Jangan cukup. 15 menit itu udah capek kalian. Sudah. Dan itu kan Oh iya terus Ustadz, ini bagaimana nanti kelanjutannya kalau seandainya bis ini nanti apakah ya cukup atau kemudian dilanjutkan kalau hemat saran saya kalau bisa ya dilanjutkan gitu loh belajarnya gitu loh jadi nggak nggak magel gitu loh kita kan mematengkan sekalian gitu. nah, kalau kayak gitu, ini kan saya itu nanti bisa teman-teman konfirmasikan ke admin lembaganya. Hmm. Apa nanti mau ikut tabiki lagi, gak apa-apa atau gimana? Tapi berkelanjutan Ustadz ya nanti ya. Ya, itu bisa dikonfirmasikan. Soalnya kan tabiki ini gak Hmm. ya, materinya gak tetap. Jadi sesuai lafadznya aja dong. Ya ini izin dulu Ustaz. Sebenarnya ini karena ini kan saya ini ya pengajar juga di pondok pesantren. Jadi ini juga ngambil-ngambil apa nyuri-nyuri waktu juga Ustaz. Iya, Jadi mana enaknya Ustaz? ini untuk yang apa? Kalau kalau sore ada kegiatan biasanya. Ya kalau jam-jam 3 setengah 4 itu sholat jamaah Ustaz. 3:30. Itu Karena selesai. sini asarnya udah jam 4 Ustadz, jam 4 kurang 15 itu baru asar kami itu. Oh, iya, iya. Iya. Jadi Jam 4 baru mulai. patokannya itu dan nanti apa nanti teman-teman itu sebelum asarnya atau nanti kalau apa? Jadi kalau mungkin di sana jam 4, jam 5 di sana, di sini udah maghrib kayaknya ya. Iya Ustaz, makanya itu. Perbedaannya sholatnya itu 45 menit Ustaz. Jamnya sama, karena waktu saya mondok di Salafiyah Syafiyah Sukorojo Situbondo, itu jamnya sama, waktu sholatnya 45 menit jaraknya Ustaz. Hmm. Ya nanti bisa dianukan aja, udah bisa disesuaikan. Soalnya itu kan nggak harus bareng kan ya, tinggal menyesuaikan jam antum sama saya aja gitu kan. Iya Ustaz. Jadi itu nggak perlu waktu lama kan. Insya Allah kalau sore saya free tuh deh sampai maghrib. Oh ya Terima kasih Ustadz, Ustaz. untuk sorogan ya lebih baiknya nanti di-share di grup aja dulu Ustadz. Misalnya hari ini jam berapa gitu kan mulai jam berapa nanti biar kita bisa ngelis lah gitu kan. Ya nanti kita diskusi lagi lah di grup itu dah.
Kalau malamnya udah jam segini ya. Iya betul Ustaz. Jam 9 nggak apa-apa lah. Kalau setengah 9 Pak Peggy pasti belum selesai terawih itu kayaknya. Atau pagi. Oh pagi ngajar, Ustaz. Siang itu kosong ya. Sampai sore baru. Iya. Kalau habis sahur waktunya beda nanti itu udah siang soalnya. Jam segini nggak apa-apa Ustaz. Nanti biar kami kan menyesuaikan aja lah nanti kan. Yang Iya. yang waktu Indonesia Ini Barat nggak apa-apa. bisa. Nanti kalau mengenai ini uploadannya, itu kalau saya masih sempat setelah ini upload, saya langsung upload. Biasanya kalau masih ada kegiatan itu uploadnya besok. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, nggak apa. Oke. Ustadz berarti 10 hari ya Ustadz ya. Di tanggal 20 10 hari. Kalau ngambil sebulan itu nanti ke CS-nya lagi Tat ya, ke customer service-nya. Iya. Gini aja Pak Peggy, biar lebih enak. Ya kita kalau udah yang gabung di sini kan enak lanjut gitu nanti. Serempak gitu. Bareng gitu. Jadi nggak ngulang dari awal lagi. Iya betul Tat. Makanya itu kalau Ya, cuma 10 nggak, hari nggak. saya pengen mendalami lagi Ustadz. Soalnya kalau gabung sama orang baru lagi, nanti kasihan yang baru itu. Kasihan ya baru benar. Betul ya ya masuk itu Tat. Ya tolong dibantu Ustadz dikonfirmasi lah nanti kan yang untuk kelasnya ada yang mau lanjut Insya Allah ya siaplah lanjut gitu untuk memperdalam lagi gitu. Siap. Udah ya. Ya baik Ustadz. Mohon maaf mengganggu Ustadz. Terima kasih waktunya. Kalau ada salah dikoreksi ya, karena nggak selamanya tadi itu benar. Sama-sama Ustadz. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz.